Ada satu sepeda dari Pacific yang kita udah tunggu banget kehadirannya. Kalau nggak salah kita udah tunggu dari bulan Mei sepeda ini. Sepeda ini tuh dibilang mirip banget sama Element Troy. Apa sepedanya? Ini dia sepedanya. Di depan gua udah ada Pacific Flux 3.0. Nah, sepeda ini kayak lo bisa lihat nih, secara frame itu mirip banget sama Element Troy. Orang-orang bilang ini tuh bakal jadi Troy Killer. Benar atau enggak? Seperti biasa kita mulai reviewnya dari depannya dulu. Oke guys, kalau dari bagian depan lo bisa lihat nih ya. Kalau Troy bawa 16349 atau 16 plus, ini tuh bawa 16 murni atau 16 1,5. Lo bisa lihat bannya. Biasanya si Pacific itu pakai ban dari Kenda, cuman untuk seri yang ini dia pakai dari Swallow Daily Tire. Kalau lo bisa lihat di bagian sini ada tulisan Swallow-nya. Dan menurut gue sih untuk desain yang ini gue lebih suka dibanding Daily Tire yang ada reflektornya. Ini lebih clean, lebih bersih. Walaupun kalau kendara malam nggak begitu kelihatan karena nggak ada reflektornya, tapi gue pribadi sih lebih suka yang nggak ada reflektornya. Nah untuk bagian rims, ini rimsnya udah pakai yang besar, ukurannya 3 jari ya. Lu bisa lihat, cuman stikernya seperti biasa ini kayaknya kelasnya Splendid ya, jadi ada bagian yang kurang begitu rapih. Cuman yang mesti gua tekankan adalah velgnya ini menurut gua jauh lebih baik dibanding Norris 1.0 yang 16 in. Kalau Norris kan dia tipis banget kayak punyanya Element Troy, kalau ini tuh udah lebar, cuman kendalanya hanya di stikernya aja. Nah untuk hub, dia pakai hub dari Pacific, merek Pacific. Forknya lu bisa lihat juga, ini bahannya masih bahan steel. Kalau gue perhatiin secara detail ini mirip banget sama si Norris 1.0 yang kemarin kita review. Ini juga sama, modelnya seperti ini dan bahannya juga sama. Nah untuk bagian rem, dia pakai rem mekanik tapi unbrand, nggak ada mereknya di bagian sini. Feelingnya menurut gue cukup oke, mirip-mirip sama si Norris 1.0 kemarin rasanya. Cuman ya namanya rem mekanik pasti nggak sebaik rem hidrolik. Dia udah quick release di bagian sini, rotornya 160, lu bisa lihat jadi cukup besar dan cukup memadai untuk pengereman. Nah selain itu dia juga udah disediain klip magnet, beda sama Troy. Kalau Troy kan nggak disediain klip magnet, kalau ini udah dikasih klip magnet jadi pelipatannya juga lebih rapi. Kita naik ke atas, dia udah disediain front block untuk lo taruh tas, walaupun ukurannya kecil tapi udah disediain juga sama Pacific. Untuk kabel juga lu bisa lihat ini rapih sekali menurut gua. Jadi pelindung kabelnya itu cukup panjang ya. Kalau misalnya Element kan dia hanya kasih mungkin setengahnya ini kali ya dikasihnya. Jadi masih ada kabel yang agak nggak rapih. Tapi kalau ini dikasih sama Pacific cukup panjang. Jadi menurut gue cukup rapih juga. Kita lanjut ke handle post. Untuk handle post sebetulnya gue kira awalnya agak sedikit ragu ya sama modelnya ya. Karena kan ini model yang lama ya. Kalau diperhatiin secara detail sih mirip sama punyanya Exotic malah ya. Jadi modelnya itu masih pengunci biasa gitu ke bagian sini dan dibuka kayak gitu. Jadi cuman gini aja sistemnya, nggak model baru kayak Pacific Norris atau apalagi yang analog itu kan beda banget sama ini. Cuman setelah gue coba memang nggak sesuai apa yang gue bayangkan ya. Karena setelah gue coba ini cukup rigid menurut gue ya, enak banget, beda dibanding sama punyanya Exotic. Jadi cukup enak. Kalau yang pakai ini gue rasa ada beberapa tipe ya sekarang. Jadi ada Explore 300 itu dia pakai pengunci yang model gini. Pacific Splendid 16 itu juga pakai yang kayak gini. Jadi menurut gue walaupun secara sistem dia masih model yang lama, tapi secara kerigidan menurut gue cukup oke. Walaupun gak serigid yang punyanya Norris misalnya yang udah satu kuncian gitu. Tapi menurut gue cukup enak dan bisa dikencengin juga. Nah yang unik lagi, ini bukaan handle postnya tuh ke bagian dalam. Tuh lu bisa lihat. Jadi ini tuh ke bagian dalam pelipatannya. Jadi kalau dilipat nggak akan ada lagi stang yang di bagian luar ngeganggu. Ini udah ke bagian dalam dia kuncinya. Jadi beda sama Pacific yang lain menurut gue ya. Jadi rata-rata Pacific hampir semua keluar lah. Cuman ini dia entah kenapa dibuat ke bagian dalam. Dan menurut gue sih gue suka banget ya. Soalnya kalau ke bagian luar, kalau klip magnetnya nggak bagus, nggak bisa didorong. Jadi percuma, mendingan ke dalam aja sekalian. Ini enak menurut gue.
Kita lanjut ke bagian klem dari handle postnya. Menurut gua kalau dari klem ini sedikit lebih baik ya, bahkan dibanding versinya analog ya. Kenapa? Karena lu bisa lihat nih ya, kalau gua buka ini tuh bisa diputar. Dan begitu ditutup ini kencang. Jadi mirip sama punyanya Elemen untuk klemnya. Bagian sini juga sama, sini sama, bahkan di bagian seat post juga menurut gua sama. Jadi ada perbaikan di sini. Entah apa yang dia ganti atau dia perbaiki ya. Cuman yang jelas kalau punyanya Norris atau analog itu kalau kita buka dia kendor bisa, tapi begitu ditutup ini masih bisa sedikit diputar. Kalau lo kencengin begitu lo buka nggak bisa lo naik turunin. Cuman kalau yang ini bisa lancar, dibuka dia bisa diputar, ditutup dia kenceng. Dan ini stangnya lo bisa lihat ini lebar banget stangnya. Kalau gua sih ini terlalu lebar ya untuk ukuran sepeda segini, harusnya lebih lebih pendek, makanya gue pegangnya agak gini. Kalau gue yang pas tuh segini, tapi ini terlalu lebar banget. Nah untuk bagian rem, lo bisa lihat ini remnya dari Pacific. Kalau gue lihat secara feeling mirip Tektro yang masih V-brake ya. Jadi Tektro yang masih V-brake kan ada yang begini, yang disc brake juga ada kan, Tektro yang belum hidrolik. Bahkan secara model juga kurang lebih sama, cuman brandnya aja Pacific. Untuk bagian shifter, ini shifternya dia bawa dari black box 8 speed. Gimana rasanya nanti sekalian kita bahas sama R. Udah disediain bel dan juga disediain mata kucing. Kita lanjut ke bagian frame. Lu bisa lihat frame-nya ini menurut gua mirip banget memang sama si Troy ya. Menurut gua 16 in cukup membosankan lah, karena semenjak Troy rame jadi banyak pabrikan yang mirip frame seperti Troy. Ada Flux ini, terus ada juga BNB juga keluarin, terus Evergreen juga keluarin. Jadi gua sih agak sedikit bosan ya sama model seperti ini, tapi nggak bisa dipungkiri ini model memang keren banget. Jadi kalau di jalanan tuh kelihatannya cakep gitu, futuristik banget modelnya, keren. Nah kita lanjut ke pengerjaan, baik di sisi las-lasan ataupun pengecatan. Menurut gua secara pengelasan dibanding Pacific yang lain ini satu tingkat di bawahnya. Kenapa? Karena banyak sekali bagian-bagian dari pengelasan yang miss. Contoh di bagian depan nih, lu bisa lihat ada titik di bagian titik, artinya kan pengelasannya kurang begitu rapi. Di bagian belakang juga cukup banyak, tapi untuk bagian cat menurut gua ini cukup oke, sama seperti Pacific yang lain, cuman di bagian pengelasannya aja yang menurut gua tingkat kerapihannya kurang begitu oke. Tetap ada tulisan Superior Quality Frame Construction, cuman agak kecewa sedikit karena di bagian pengelasannya kurang begitu rapi. Entah kenapa, entah karena ini bahannya high tint steel jadi kurang begitu bisa presisi, tapi harusnya sih Troy yang high tint steel pun dia bisa rapi dan bisa bagus. Jadi PR besar menurut gue untuk Pacific ngejaga di bagian-bagian ini. Oh ya, ada yang gue lupa. Jadi dia tuh ada beberapa detail kecil yang gue cukup suka ya. Kayak di bagian fork, di bagian dalam itu ada tulisan Pacificnya. Jadi dia ngecat sampai bagian dalam, dan di bagian sini lu bisa lihat nih ada tulisan 1 Indonesia, ada bendera Indonesia juga. Jadi menurut gue cukup oke dan cukup rapi. Nah untuk seat clamp, tadi gue udah bilang ke kalian, jadi ini cukup oke ya. Jadi bisa dikencangin, bisa dikendorin, dan cukup presisi menurut gue. Untuk seat post ini ukurannya 31.8, jadi bukan 33.9. So ini nggak bisa diganti sama punyanya Light Pro atau yang lain-lain. Ada sebetulnya beberapa merek yang ukurannya 31.8 dan warnanya banyak, cuman barangnya agak sedikit susah dicari. Ini pakai cat glossy gitu aja, jadi menurut gue agak sedikit gampang kegores ya. Ini dari gue beli baru juga udah ada beberapa goresan, artinya udah pernah dinaik turunin. Untuk bagian saddle, secara model menurut gue bagus dan mirip sama si Norris, tapi secara feeling ini beda. Ini lebih keras dibanding punyanya Norris yang warna, apalagi Norris yang 3.0. Jadi kurang begitu nyaman, tapi masih bisa untuk dikendarai, bisa. Kita lanjut ke bagian crank. Lo bisa lihat ini cranknya cukup bagus menurut gue secara tampilan dan juga ukuran ya. Ini mungkin 53T karena nggak ada tulisannya di bagian sini. Banyak yang komen di YouTube dan juga Instagram, katanya warna-warni di bagian centeringnya ini cukup mengganggu ya. Kalau lo bisa lihat tuh warna-warni hijau, oranye, merah, biru, jadi kayak marble katanya. Jadi ada beberapa orang yang bilang kalau gue beli ini pasti gue ganti. Nah itu tapi selera, balik lagi kalian suka atau enggak dengan warna begini. Tapi menurut gue secara model sih cukup oke, dan ini cukup ringan kalau dibawa. Jadi udah bearing juga dia, jadi enak banget kalau dibawa menurut gue sih. Nah untuk bagian pedal ini beda gue rasa sama Pacific yang lain. Jadi secara pengoperasian menurut gue sih lebih gampang ini ya, lebih enteng. Pelipatannya juga nggak terlalu jauh, jadi lebih gampang untuk dilipat kalau lo mau lipat. Kita lanjut ke RD. Ini RD nya dari black box dan tentunya short karena
ukurannya lo bisa lihat ini kecil banget, 16 in, dan dia memadai untuk sampai 8 speed. Ini black box 8 speed. Banyak yang tanya feelingnya bagaimana pakai black box. Kalau gua rasakan secara impresi ya, kalau kecepatan perpindahan ini cepat menurut gue. Jadi kecepatannya tuh pencet langsung pindah. Kalau dibandingin mungkin ini seperti serinya Altus ya. Jadi cukup cepat untuk perpindahan. Walaupun nggak secepat Sora atau Tiagra, pasti jauh lah karena ini kan 8 speed dan kelasnya kelas low end kan. Tapi untuk ketepatan perpindahan, nah itu yang menurut gue kelasnya agak sedikit jauh dibanding Shimano. Jadi dipindahin cepat, tapi ketepatannya itu, jadi masih suka bunyi-bunyi, lu mesti setting lagi, terus masih suka lari sedikit dari perpindahan. Jadi kurang begitu nyaman menurut gua karena masih sering banget bunyi-bunyi RD ini. Tapi kalau misalnya lu sering-sering setting, menurut gue sih nggak ada masalah harusnya. Tapi cukup mengganggu karena setiap kali gue pakai dia bunyi, gue setting, gue pakai bunyi lagi. Jadi agak sedikit ganggu di ketepatan perpindahan. Tapi untuk kecepatan menurut gue ini cukup lumayan, bisa dibandingin sama serinya Altus. Menurut gue seperti itu. Nanti gue akan bikin videonya perbandingan antara Shimano, Black Box dan juga Sensa, karena banyak yang tanya sebetulnya gimana perbandingannya antara 3 RD ini yang lagi rame banget di pasaran. Nanti akan gue buat video khususnya supaya lu juga lebih gampang untuk memilih lu mau pakai RD yang mana. Nah selain itu lu juga bisa lihat nih, lu perhatiin ya, ini tuh deket banget ke aspal ya. Lu bisa lihat nih, ini mepet banget. Gimana ya, kayaknya ininya nih di bagian antingnya tuh agak sedikit terlalu panjang. Jadinya dia tuh mepet banget ke bawah. Entah kalau seri lain gimana, tapi yang gue rasakan ini mepet banget ke bawah. Apakah masih cukup aman? Masih cukup aman, tapi ini cukup mepet dibanding sama Troy atau seri 16 in yang lain yang pernah gue coba. Jadi harusnya sih mounting ininya bisa agak sedikit lebih pendek secara pengerjaan. Untuk bagian sprocket ukurannya 1328T, artinya masih ulir, belum kaset. Dan secara kualitas ininya menurut gue juga ini unbrand. Jadi kalau gue lihat sih ini jauh kelasnya dibanding si Shimano, bahkan dibanding Sunshine. Jadi kurang begitu bagus menurut gue secara sprocket. Lu bisa lihat juga ini udah dikasih standar, jadi beda sama Troy. Seperti biasa ya, Pacific, jadi frame-nya itu di bagian sini dia tambahin standar. Gue sih kurang begitu suka ya, bukan karena fungsi standarnya. Gue suka dia ada standarnya, tapi harusnya bisa ditempatkan di tengah atau di bagian belakang aja, nggak harus di bagian frame. Karena kan gue udah bilang yang kemarin di review Norris, frame-nya udah bagus banget, udah cakep banget, terus ditambahin kayak ada jerawat gitu di bagian sini, jadi agak sedikit mengganggu. Ini pun sama, frame-nya udah cakep banget, lo tambahin las-lasan di bagian sini untuk standar. Secara fungsi bagus, tapi menurut gue harusnya bisa ditempatkan di tempat lain yang nggak mengganggu si frame-nya. Menurut gue seperti itu. Oke, kita lanjut ke pelipatan sepedanya. Seperti tadi gue bilang, ini handle postnya lipat ke dalam, jadi banyak juga yang tanya apakah bisa rapi dan bisa rapat. Ini kita coba lipat. Pertama turunin seat post sampai mentok, dan ini panjang ya, walaupun 31.8, biasanya kan 31.8 nggak begitu panjang, tapi ini cukup panjang, bisa sampai ke bawah, bahkan masih ada sisa. Nah ini lo bisa turunin sedikit, dan ininya sampai mentok. Kalau di videonya Pacific ini harusnya mentok, lebih mentok lagi, tapi kita coba ini bisa apa. Oke, coba. Oke lah, udah standar. Buka pelipatan. Untuk pelipatan lo bisa lihat nih ya, dia cuma satu sisi aja. Ini mirip sama kayak Volt X8 kurang lebih. Jadi hanya satu kuncian. Beda sama Norris ataupun Splendid. Kita lipat dan oke, ternyata masih kurang turun. Masih kurang ke bawah. Entah salahnya di mana. Berarti harus ikutin yang Pacific mungkin. Jadi dinaikin banget sampai full. Nah, ini modelnya begini, pelipatannya ke dalam. Kayak tadi gue bilang, ini beratnya sekitar 13 sampai 13,5 lah ya beratnya. Jadi cukup berat untuk ukuran yang kecil begini. Tapi kalau dibanding sama Troy yang 10 speed Titan Steel ini mirip-mirip. Kalau dibanding sama Troy yang Chromoly ya pasti cukup berbeda. Nah ini gue udah naikin. Jadi memang pelipatannya tuh dia harus dinaikin banget sampai full. Jadi begitu lo lipat lo mesti naikin lagi supaya dia bisa masuk nih. Tapi ini kayaknya klip magnetnya nggak madep ke tempat yang benar, tapi gampang itu nanti bisa dibenerin. Nah ini bisa didorong atau enggak? Menurut gue sih bisa ya. Jadi 16 in yang cukup nyaman ya kalau didorong. Enak juga sih.
bisa didorong dan ukurannya kecil banget gitu. So harga sepeda ini itu di HIT-nya 4,5 juta, tapi ada beberapa yang jual, gue lihat di marketplace kemarin ada yang 4,3, tapi ada juga yang jual di atasnya. Secara harga, untuk harga segini menurut gue ini cukup worth it ya, karena banyak yang ragu ini kan bahannya high-tensile steel. Lah terus gimana? Menurut gue kenapa terus kalau bahannya high-tensile steel? Karena Troy yang edisi yang sebelumnya yang pernah di review di channel ini itu juga bahannya high-tensile steel. Untuk berat juga menurut gue nggak terlalu beda jauh. Ini bedanya cuma 1-2 kilo dibanding Troy yang sekarang. Kalau dibanding yang high-tensile menurut gue mirip-mirip ininya. Jadi memang secara pengerjaan kurang begitu bagus, tapi untuk harga segitu ini cukup worth it untuk lo punya. Jadi buat lo yang pengen punya sepeda keren seperti Epenon Gas atau Element Troy, lo bisa beralih ke sepeda ini dengan harga yang jauh lebih valuable dan jauh lebih murah. Memang kelasnya kalau gue simpulkan ini cukup jauh dibanding Element Troy, karena ya ada harga ada rupa, karena harganya juga kan cukup beda ya, hampir 2 kali lipatnya kan menurut gue ya harga ini. Karena Troy sekarang kan HIT-nya di 6,5, walaupun di marketplace dan juga toko-toko itu jualnya di 7,5 sampai 8,5. Jadi bedanya cukup jauh, 2 kali lipatnya. Memang nggak bisa disetarakan karena secara kualitas, secara frame, pelipatan segala macam ini bukan yang terbaik dari Pacific menurut gua. Begitu juga di RD dan juga shifter, ini bukan yang terbaik dari Pacific. Jadi kalau disejajarkan sama Element Troy memang ini kelasnya beda jauh. Tapi kalau lo mau punya sepeda yang valuable dan modelnya oke, ini cukup worth it untuk dimiliki. Sekian review gue kali ini, jangan lupa like, subscribe, dan juga share video ini sebaik-baiknya supaya gue lebih semangat update videonya. Bye-bye!